Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita semua masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam juga tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya akhir zaman. Di sini saya akan mereview materi terkait toharoh. Yang pertama yaitu toharoh terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga mandi junub. Apa itu wudhu? Wudhu itu terbagi menjadi beberapa syarat antara rukun dan syaratnya. Yang pertama rukun wudhu yang pertama yaitu niat wudhu, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap bagian kaki sampai ke mata kaki, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, kemudian tertib dan bersambung. Lalu ada hukum dan syarat rukun dan lalu ada syarat untuk wudhu, ada sunnah wudhu juga. Yang pertama yaitu berkumur, yang kedua imtisyak, dan yang ketiga membasuh yang pertama imtisyak, yang kedua berkumur, yang ketiga membasuh telinga. Kemudian perbedaan antara rukun dan juga syarat. Rukun adalah suatu kewajiban yang terputus-putus, sedangkan syarat adalah sebuah kewajiban yang terus menyambung, sesuatu yang terus menyambung dari awal hingga akhir. Wudhu juga dapat diartikan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata wadabah yang artinya kebersihan. Dijelaskan dalam dalil tentang wudhu yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. Syarat wudhu yang pertama yaitu berakal, yang kedua balik, yang ketiga beragama Islam, yang keempat mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, yang kelima hadas, yang keenam suci dari haid dan nifas, yang ketujuh waktunya yang sempit. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, suatu yang keluar dari kemaluan, tidur dalam keadaan tidak duduk, hilang akal, sentuhan kulit dengan yang bukan mahram, menyentuh kubul, dan menyentuh dubur. Kemudian yang selanjutnya ada tayamum. Tayamum merupakan tindakan untuk menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu menggunakan pasir atau debu. Dijelaskan dalam dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 3. Kenapa kita harus bertayamum? Yang pertama yaitu tidak ada air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Yang ketiga, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air. Yang keempat yaitu jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Sunnah dalam tayamum yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota kanan baru kiri,
Dan jangan lupa kedua tapak tangan setelah menepuk tangan ke debu atau pasir. Untuk rukun tayamum sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu niat bersama dengan sapuan tangan. Yang kedua yaitu mengusap seluruh bagian wajah dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat dari tayamum. Yang pertama tidak ada air, dan yang kedua yaitu 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat, berlaku untuk sholat fardu. Kemudian yang terakhir yaitu ada mandi wajib. Mandi wajib adalah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub maka mandilah. Mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Sebab mandi wajib, yang pertama bersetubuh, yang kedua haid, yang kedua keluar mani, yang keempat nifas, kelima melahirkan, dan yang keenam mati. Rukun mandi wajib hanya ada 2, yang pertama niat dan yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sunnahnya yaitu membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan dan yang kiri, dan berturut. Jika tidak ada air dan kita dalam keadaan junub, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum dengan niatan untuk mandi junub. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.